Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berbahagia, kali ini ada 9 tradisi dan amaliyah NU yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini 9 tradisi dan amaliyah NU yang umum di masyarakat. Nahdlatul Ulama memang ormas Islam yang terkenal dengan berbagai amalan yang sering dilakukan secara berjamaah. Tradisi pewarisannya bisa dibilang cukup panjang, yaitu dari generasi ke generasi. Kadangkala banyak juga yang mempertanyakan keabsahan tradisi dan amaliyah NU ini. Pesan Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, menanggapi santernya tuduhan dari berbagai kalangan yang menanyakan tentang keabsahan amaliyah yang selama ini dilakukan oleh para Nahdliyin. Kita amalkan saja, yang penting kita punya pegangan, tidak usah kita dengarkan mereka, kata beliau. Berikut ini setidaknya ringkas 9 tradisi NU yang umum dilakukan di masyarakat Nahdliyin Indonesia. Yang pertama, tahlilan. Tahlilan adalah salah satu ciri khas kaum NU. Bahkan banyak yang bilang untuk mengetahui seseorang NU atau bukan, cukup dilihat dari apakah seorang itu ikut tahlilan atau tidak. Tahlilan sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kalangan NU secara berjamaah, walaupun juga bisa dilakukan sendirian. Tahlilan sendiri berisi pembacaan zikir, tasbih, ayat Quran dan tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Biasanya acara ini diselenggarakan dalam berbagai momentum kalangan NU. Yang paling banyak adalah ketika mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Biasanya dilakukan pada malam hari pertama sampai malam ke-7, ke-40, berlanjut terus hingga hari ke-100 dan 1000 atau haul tiap tahunnya. Ada juga yang dilakukan secara rutin di masyarakat setiap malam Jumat. Yang kedua, ziarah kubur. Warga NU akrab sekali dengan budaya ziarah kubur, mendatangi makam para aulia, ulama atau leluhur, sembari membaca berbagai doa di sana. Dan jangan dimaknai kaum NU berdoa kepada kuburan, tapi melalui para orang-orang soleh yang telah meninggal, mereka merasa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dan mengingatkan mereka bahwa kehidupan pada hakikatnya adalah fana dan tidak kekal. Khusus ziarah makam para wali sudah menjadi tradisi dan bahkan sekarang sangat ramai sekali pengunjungnya. Biasanya ini dilakukan secara rombongan. Ziarah ke makam para leluhur hampir setiap hari raya Idul Fitri dan hari-hari tertentu yang menjadi budaya mapan di kalangan warga NU. Yang ketiga, Maulid Nabi. Untuk menunjukkan kecintaan pada Nabi Muhammad SAW, paling tidak pada bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal, banyak sekali kegiatan bernuansa keagamaan dalam berbagai bentuk. Ada maulid tiba, berzanji, pengajian dan lain sebagainya dalam rangka merayakan maulid Nabi. Yang keempat, istighosah. Istighosah memiliki arti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh warga NU biasanya dilaksanakan bersama-sama dalam satu majelis. PBNU juga pernah melaksanakan istighosah dalam skala besar atau istighosah kubro, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Yang kelima, kunut. Cobalah Anda sholat subuh di suatu tempat. Bila jamaah dalam tempat tersebut membaca doa kunut, dapat dipastikan itu adalah warga NU. Namun sebenarnya kunut itu dibagi menjadi 3. Kunut subuh, kunut nazilah, dan kunut witir. Yang keenam, talqin mayit. Talqin mayit adalah tradisi amaliyah NU di saat ada saudaranya yang meninggal dunia.
Talqin berasal dari bahasa Arab yang artinya memahamkan atau mengingatkan. Talqin biasanya dibacakan dalam bahasa Arab, tapi sering juga dibacakan dalam bahasa Jawa. Adapun tata caranya, orang yang menalkin berposisi duduk di hadapan kepala mayit, sedangkan para hadirin hendaknya berdiri. Lalu salah seorang yang biasanya menjadi pemuka agama mulai membacakan talqin bagi si mayit. Yang ketujuh, azan 2 kali dalam sholat Jumat. Setiap menjelang sholat Jumat di masjid-masjid NU, ada seorang laki-laki yang berdiri sambil memegang tongkat setelah membacakan hadis Nabi yang berisi anjuran kepada para jamaah, dan kemudian dilakukan azan yang kedua kalinya. Praktek semacam ini meniru pada zaman sahabat Utsman bin Affan, dan praktik semacam ini sama dengan yang dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedelapan, tingkepan atau doa 7 bulan kehamilan. Acara ini berbentuk pembacaan doa dan pemberian sedekah dalam rangka 7 bulan masa kehamilan seorang wanita. Dan biasanya di sela-sela acara dibacakan surat Yusuf dan surat Maryam, dengan harapan agar anak-anak akan lahir seganteng Nabi Yusuf dan secantik Siti Maryam. Yang kesembilan, merujuk pada kitab kuning. Dan ini tradisi amaliyah NU yang paling penting. Selain pada Al-Quran dan hadis, warga NU selalu berpegangan pada ulama salaf, baik melalui kiai maupun merujuk pada kitab kuning yang dianggap standar oleh para ulama NU. Kitab kuning ini biasanya ditulis dalam bahasa Arab dan biasanya berbentuk tulisan Arab tanpa harokat atau gundul. Ini tidak lain karena tradisi para intelektual NU yang selalu berpegangan pada sanad yang jelas serta kehati-hatian yang tinggi. Semua itu supaya pemahaman agamanya tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para salafus sholih yang sanadnya jelas tersambung hingga Nabi Muhammad. Itulah tradisi amaliyah NU yang umum dilakukan di masyarakat Indonesia. Bagi kita warga Nahdliyin, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar untuk mengaku sebagai warga NU. Selain dibimbing oleh kiai-kiai secara langsung yang mumpuni, panutan kita ulama-ulama NU memiliki sanad yang jelas tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amaliyah kita terjaga kemurniannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share seluas-luasnya video ini.